Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di video kami. Perkenalkan, saya Abu Bakar selaku interviewer pertama sekaligus editor pada kesempatan kali ini. Dan ada pun rekan kelompok saya Saya Edil sebagai interviewer kedua. dan saya Muhammad Irsyadiksan selaku interviewer ketiga. Dan masih ada satu rekan kelompok kami yaitu Muhammad Sultanyer selaku videografer sekaligus penyusun laporan. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan masih sering terjadi di lingkungan sekolah, yaitu perilaku bullying di sekolah. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah bullying. Nah, entah itu berupa ejekan lah, pengucilan atau bahkan kekerasan fisik. Sayangnya meskipun terdengar sepele, dampaknya bisa sangat serius, mulai dari turunnya rasa percaya diri, prestasi yang menurun sampai dampak trauma psikologis jangka panjang. Nah, karena itu dalam kesempatan ini kami akan mengajak semua untuk lebih memahami apa itu bullying, penyebab, dampaknya, serta bagaimana cara mencegahnya agar lingkungan sekolah lebih menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irsyadiksan. Sekarang saya sudah berada di salah satu sekolah di Majene, tepatnya sekolah SMP Negeri 5 Majene, Tande ya Ibu? Ya. Ya. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber kami, dengan Ibu Tabe, Musdahianita. Musdalifah, dengan Ade. Aiman Salsabila. Jadi Bu, langsung saja saya akan kasih beberapa pertanyaan tentang seputar kasus bullying yang ada di sekolah Bu. Ya. Nah, dari adik pertama nih, kira-kira pernah nggak kamu lihat atau merasakan sendiri perilaku bullying yang ada di sekolah gitu? Untuk saya pribadi, saya belum pernah merasakan perilaku bullying tersebut. Tetapi untuk mendengar, saya pernah dengan seperti diolok-olok, bahkan secara fisik maupun secara ekonomi. Oke. Baik, selanjutnya kira-kira pas adik sendiri melihat perilaku bullying tersebut, apa yang kira-kira adik rasakan? Apakah marah kah atau ada tindakan yang adik lakukan untuk menanggapi kasus bullying tersebut? Saya merasa marah karena saya pribadi merasa itu tidak nyaman dan tidak wajar untuk dilakukan siswa SMP karena itu kurang lah. Iya, baik ya. Merasa itu tidak etis lah dilakukan oleh siswa sekolah ya, begitu. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua akan diteruskan oleh teman saya, Abu. Mungkin ada pertanyaan yang disampaikan. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu pernahkah adik melapor atau cerita ke guru atau teman atau orang lain saat melihat kejadian tersebut? Dan bagaimana tanggapan adik? Untuk ke guru saya belum pernah melapor, tetapi kepada teman saya pernah bercerita dan tanggapan mereka seperti saya bahwa hal itu seharusnya tidak dilakukan dan mereka membantu saya untuk mengingatkan perilaku tersebut bahwa hal itu tidak bagus dilakukan. Jadi adik, saat Anda melaporkan atau bukan melaporkan sih istilahnya, bercerita tentang perilaku bullying, reaksi teman-teman itu seperti apa? Apakah ikut mencemooh ataukah seperti bagaimana ya? Ikut marah kah merasakan tentang terkait perilaku bullying tersebut? Ya, ikut marah karena dengan memiliki rasa simpati juga kepada korban. Iya Bu. Jadi lanjut ke Ibu Musdalifah ya. Nah, di sekolah Ibu selama Anda mengajar Bu, kira-kira perilaku bullying apa yang biasa terjadi di sekolah ini Bu? Iya, jadi sama seperti yang dikatakan tadi Ananda Ainun bahwa mungkin yang paling banyak terjadi di sekolah ini kasus bullying ya saling mengejek, jadi bullying secara verbal. Anak-anak mungkin menganggap bahwa ini adalah suatu candaan, sehingga ketika mereka mengeluarkan atau melontarkan kata-kata yang
sikapnya mengejek, sebenarnya membullying secara verbal itu dianggap sebagai candaan. Jadi saya rasa mungkin hampir semua sekolah kasus-kasus seperti ini tuh pasti ada. Nah, iya, Bu. Nah, Bu, terkait dengan kasus yang marak lagi nih, Bu. Seperti yang kasus kemarin ada oknum apa ya? Bukan oknum sih, seorang kepala sekolah yang menampar siswa yang kedapatan merokok dan siswa itu marah dan memboikot gurunya untuk dikeluarkan, Bu. Jadi kalau menurut pendapat saya tidak membenarkan perilaku yang dilakukan kepala sekolah dengan menampar siswa tersebut, karena otomatis ini akan jadi panjang ya masalahnya. Saya juga mengikuti beritanya, jadi masalahnya menjadi panjang. Memang tidak dibenarkan bahwa ketika ada kasus seperti ini dilakukan dengan kekerasan, karena memang kita sesuai dengan kurikulum sekarang yaitu ramah terhadap anak, sehingga kalau memang kita ketemu dengan masalah ini mungkin sebaiknya dibicarakan baik-baik. Mungkin pada saat kondisi seperti itu dalam keadaan emosi sehingga mungkin kepala sekolahnya lepas kontrol, tapi saya tidak setuju dengan yang beliau lakukan, walaupun mungkin kembali lagi kita tidak tahu ya, karena memang posisinya mungkin dalam keadaan emosi, tetapi kembali lagi semua masalah yang seperti ini bisa diselesaikan dengan baik-baik, dengan berbicara dengan baik-baik, sehingga masalahnya tidak akan bertambah panjang. Jadi seharusnya ada pencegahan daripada kekerasan nih, Bu ya? Iya. Mungkinkah seperti bicara baik-baik dulu, Iya. anak tidak boleh begini dan begitu. Pastinya, karena ada tahap-tahapannya sebenarnya dalam menyelesaikan masalah. Jadi bicara ke anaknya dulu, kemudian memanggil orang tuanya, kemudian memperjelas juga konsekuensi yang akan diberikan kepada anak tersebut ketika melakukan pelanggaran tersebut. Okay. Nah, selanjutnya dari Idil, apakah ada pertanyaan yang ingin dilontarkan oleh Ibu? Bagaimana? Nah, ini bisa ini pertanyaan 6 dan 7. 6 bawah. Yang paling bawah. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah sudah ada program atau kegiatan pencegahan bullying di sekolah ini Bu? Oh iya, jadi sebenarnya sudah ada program pelatihan kemarin, itu namanya kegiatan Roots, dan finalnya itu adalah Roots Day. Jadi kegiatan ini pelatihan yang khusus diberikan kepada beberapa siswa yang terpilih menjadi agen perubahan. Kemudian kami memberikan materi, kebetulan saya sebagai fasilitator di sekolah, kami memberikan materi, jadi hampir 1 bulan kegiatan tersebut kami laksanakan di sekolah, di luar jam sekolah. Memberikan pemahaman kepada anak-anak apa saja itu bullying, kemudian apa dampak dari bullying itu sendiri, kemudian apa hasil yang mereka dapatkan setelah pelatihan itu sudah kami lakukan. Jadi ada agen perubahan yang kami bentuk untuk pencegahan bullying itu sendiri. Baik Bu, selanjutnya apa pesan Ibu untuk siswa agar tidak melakukan bullying ini Bu? Oke. Sebenarnya pesan untuk siswa adalah kembali lagi bahwa kasus bullying ini bukan serta-merta menjadi tanggung jawab guru sendiri. Sebenarnya kasus bullying ini yang paling bertanggung jawab adalah lingkungan keluarga juga harus terlibat aktif dalam kasus bullying ini. Kenapa? Karena siswa itu lebih paham, anak-anak itu akan lebih paham bahwa apa yang mereka lakukan ini salah, bukan cuma dari gurunya saja yang mengingatkan, tapi dari orang tua juga. Memang perlu adanya kerjasama, sehingga kami di sekolah ini sudah melakukan kegiatan kemarin Roots itu untuk mengenalkan anak-anak apa saja sebenarnya tindakan bullying itu sudah salah satu tindakan yang kami lakukan. Kembali lagi bahwa memang perlu dilakukan selalu sosialisasi terkait dengan kasus bullying, karena supaya ada regenerasi agen perubahan, sehingga mereka lebih paham bahwa apa yang saya lakukan ini termasuk bullying dan dampaknya akan seperti ini, baik ke orang lain maupun ke pelaku bullying itu sendiri. Baik, selanjutnya dari Adek sendiri nih. Nah, saya ingin bertanya sedikit tentang menurut Adek apakah sebaiknya dilakukan oleh pihak sekolah dalam menanggulangi bullying, dan apakah ada perlu sanksi tegas atau mungkin kegiatan yang bisa menumbuhkan empati antar siswa seperti yang disampaikan oleh Ibu Salifah tadi. Kalau kamu bisa memberikan saran kepada kepala sekolah, apa sebaiknya saran-saran apa saja yang bisa Adik sampaikan begitu? Saran saya untuk kepala sekolah mungkin lebih meningkatkan kegiatan untuk meningkatkan simpati siswa terhadap satu sama lain, dan lebih menindaklanjuti ketika ada kejadian bullying seperti ini. Oke.
Jadi itulah tadi beberapa pertanyaan kami lontarkan kepada Ibu Musalifah dan Ade Ainun seputar tentang perilaku bullying di sekolah. Nah, jadi untuk kedepannya semoga apa yang kami bisa sampaikan pada hari ini dapat menjadi acuan dalam dalam melakukan kegiatan aktivitas di luar sekolah. Dan saya terangkan kembali bahwa perilaku bullying itu sangat dilarang dan tidak etis dilakukan. Karena itu tadi beberapa korban bisa dirugikan dan bahkan bisa memicu bunuh diri begitu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.